kita sekarang sudah ada bersama Alona. Kita di sini ada Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ya. Tadi kan kita lihat memang kalau perkembangannya ke sini sempat Alona ini melaporkan juga Ibu Emma karena kaitannya pernah menyebut penyebut Sintiara Alona ini sebagai anak apa gitu yang menyebabkan Ibunda Alona pun juga merasa sedih. Begitu mungkin Alona bisa ceritakan. Aduh, kalau inget Mama pengen nangis lagi ya ini Alona. Jadi Mama saat ini lagi ada di kampung, dalam arti ya sedih aja sih ngeliat anaknya kok yang merantau di ibu kota yang besar. Maksudnya seharusnya tuh udah terlihat sukses dalam bisnis, tapi kok ada kayak begini. Jadi kalau inget, jangan ngomongin Mama deh, jadi sedih. Gitu ya. Tapi ini Mama saat ini lagi sakit juga. Nah ini Pak Ustadz ini kan di momen bulan Ramadan gitu ya. Kita kan ingin menjalani bulan Ramadan ini juga dengan lebih tenang. Iya. Gitu. Makanya kita hadirkan Pak Ustadz di sini. Mungkin Pak Ustadz bisa bertanya apakah gini, kalau berbicara tentang bulan Ramadan, ada 3 manusia yang ditolak oleh Ramadan. Yaitu yang pertama, anak yang belum minta maaf sama orang tua. Makanya di Indonesia ada tradisi nyekar. ya. Ketika orang tua sudah tidak ada untuk kita minta maaf, maka satu-satunya cara adalah mendatangi kuburnya, ziarah kubur. Yang kedua adalah yang ditolak Ramadan adalah orang-orang yang dalam artian istri belum minta maaf kepada suami. Karena suami bertanggung jawab atas istri dan istri harus taat kepada suami. Kenapa suami kadang-kala berbuat dosa? Karena gara istri juga tidak mau taat. Jadi ada baiknya istri minta maaf. Yang ketiga, nah ini yang kena kita semua nih. Harusnya sebelum menjelang masuk Ramadan harusnya kita berdamai. Salamun ihya tamat lail fajar, kedamaian sampai terbitnya fajar. Kedamaian itu dibutuhkan untuk meraih apa? Nikmatnya Ramadan, ibadahnya bisa lancar karena tidak ada yang mengganjal dalam hati kita. Jadi harusnya kita saling memaafkan. Nah, ini apakah Alona dari hati sebetulnya juga ingin ingin berdamai begitu, ingin ya. Kalau Alona sih memang betul sih kata Pak Ustadz ya, dalam arti memang Alona seharusnya minta maaf sama Ibunda Alona yang waktu itu Alona tuh melanggar apa yang diarahkan oleh Ibunda Alona gitu kan. Apa yang diarahkan waktu itu? Ya nggak boleh untuk membela si Vicky. Alona melanggar dan itu Alona sudah minta maaf sama Mama gitu kan. Terus saat ini dengan adanya seperti ini akhirnya Mama pernah datang ke Jakarta dan merangkul Alona gitu. Waktu itu dan kamu sudah menyesal. Nah sekarang kamu juga ada perseteruan lagi gitu dengan Ibunda Vicky. Ini Mama kamu apa komentar dari Mama? Apakah Mama juga memberikan izin seandainya kamu bertemu lagi dengan? Justru itu inilah Alona sangat sedih sekali untuk melanggar janji Mama ya, dalam arti Alona kan nggak boleh ketemu lagi gitu, nggak boleh ada hubungan lagi. Negara kita negara hukum, biar Mama orang kampung tapi Mama tahu kalau negara kita negara hukum. Udah kamu jangan ketemuin lagi, udah jauhin orang-orang yang nggak baik. Kamu udah fokus di bisnismu, adem, tentrem, bahasa Jawanya seperti itu. Walaupun mungkin niat kamu atau niat kita mempertemukan ini adalah untuk berdamai, tanggapan Mama kamu? Ya namanya orang tua ya. Ingin melindungi anaknya begitu ya? Ya mungkin gitu sih. Mungkin. Gimana Pak Ustadz? Gini, kalau sebenarnya kalau bentuk pelindungan itu bagaimana orang tua tidak mau belibet lagi. Takutnya jadi anak sedih. Ada apa-apa lagi, ada sedih. Tapi kalau untuk menenangkan, saya rasa semua orang tua pasti bahagia melihat anaknya tenang. Karena selama masih ada selama masih ada orang benci sama kita itu nggak bakalan bisa tenang. Tidak akan menyelesaikan masalah dengan meninggalkan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Jalan hukum, alhamdulillah jalan, tidak apa-apa. Karena mau mencari pembenaran kan. Karena itu sebenarnya bukan dari Alona sih. Alona mengambil jalur hukum, tapi itu dari Mama. Mungkin Mama sakit hati ya. Namanya Mamaku kan bukan malaikat ya. Jadi Mamaku tuh manusia, punya perasaan, punya harga diri, punya ya namanya manusiawi lah gitu loh. Jadi Mama tuh kayak nggak terima gitu loh, merasa mengandung 9 bulan, melahirkan, dididik kok diginiin sama manusia, sesama manusia, apalagi sesama seorang ibu gitu loh. Tahu nggak? Ada dalam Islam namanya ihsan, kebaikan. Ketika orang berbuat baik kepada orang berbuat baik pada dia, itu sebenarnya bukan kebaikan, itu balas jasa. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita bisa baik sama dia, walaupun dia jahat sama kita, disitulah namanya kebaikan.
Oke. Tepuk tangan dulu buat dia. Oke. Alona, Baik. sanggup nggak? Ya. Sanggup nggak? Sanggup nggak melakukan kebaikan? Kalau Alona memang sudah dari awal untuk Aman. memaafkan sih sudah memaafkan ya, sudah memaafkan dari hati Baik, gitu ya. oke. Tapi kalau yang namanya orang tua adalah segala-segalanya, lebih berlian dan melebihin apapun di Ya. dunia ini. Jadi mama saya, telapak kaki ibu saya adalah surga saya. Baik. Nah, coba kita lihat dulu Pak Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz menanyakan apakah Alona sanggup melakukan kebaikan. Langsung Ya. saja kita undang ini Ibu Emma Fauzia. Silakan masuk Bu Emma. Wah. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Bu Emma, terima kasih sudah datang. Alhamdulillah. Sudah saling bersalaman. Silakan geser. Pak Ustadz di mana? Bersebelahan mungkin ini. Biar Ya, oke. mereka berdua. Aku mah nggak pernah ada masalah Pak Ustadz. Iya. Gitu. Gimana kalau Ibu Emma bagaimana? Cuma aku klarifikasi ya, ini bulan puasa. Iya. Aku nggak pernah makan di rumah Alona. Aku nggak pernah pinjam uang. Demi Allah Rasulullah nggak diterima iman Islam aku. Begitu. Sebagai orang Muslim, kalau aku berbohong, aku nggak berbohong. Aku nggak pernah ada masalah sama. Tapi dia, aku lagi puasa, dia sebenarnya nggak mau seperti ini. Tapi dia keterlaluan. Ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Gini, Gimana Pak? kalau berbicara tentang segala permasalahan, manusia akan diuji dengan berbagai macam ujian. Aku nggak pernah musuh sama dia. Aku nggak pernah minta maaf. Aku nggak pernah makan di rumah dia. Aku nggak pernah pinjam uang sama dia. Iya. Demi Allah Rasulullah. Gini, kalau Nggak diterima iman Ya. Islam aku kalau aku bohong. Kalau memang tidak pernah. Tapi ada CCTV di rumah saya. Nggak pernah. Nggak rumah saya ada diterima iman CCTV. Islam Ya. aku. Ini saya ngomong dengan omong kosong karena di rumah saya itu ada CCTV. Baik, oke. Ya, Silakan Pak. kalau Gimana? memang nggak pernah, jadi nggak usah. Kalau memang pernah, juga nggak usah marah. Dua hal ini jangan kita pernah marah. Pertama, kalau memang kita tidak pernah melakukan, kenapa harus marah? Iya. Kenapa harus protes? Ya. Dan yang kedua, kalau memang kita pernah, kenapa juga harus marah? Karena Ya. kita pernah kan? Ya. Jadi kalau begitu, diam, tenang aja. Tenang aja. Yakin Allah Maha Tahu. Nggak pernah Pak Ustadz. Ya. Nggak diterima iman Islam aku Pak Ustadz. Oke. Yakin Allah Maha Tahu. Maha Tahu. Yakin Allah Maha Tahu. Karena ada malaikat yang disiapkan buat kita, rakit dan atib, ada bentuk pengawasan. Jadi tenang aja. Insya Allah, saya rasa yang sudahlah. Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa buat juga pemirsa yang lagi nonton acara Rumpi yang luar biasa bisa mempertemukan ini. Tepuk tangan dulu dong buat Rumpi yang luar biasa. Kita masih akan nanti akan Iya. bincang lagi Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan apa ya siraman rohani supaya agak Amin, dingin dua-duanya. amin, Begitu. amin. Saya berkata jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.